Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang negara dan konstitusi yang membahas pentingnya konstitusi bagi negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Triwidya Astuti, NIM 20.121.0018, kelas UBD 1A, Prodi Manajemen Informatika, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan dosen pengampu Ibu Ratu Aulia SPD MPD. Oke, mengenai pengertian, secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup dalam daerah yang telah ditentukan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang ada dari sebuah negara yang menyaratkan adanya unsur di dalam negara tersebut, yaitu rakyat, wilayah, kedaulatan, juga pengakuan dari negara lainnya. Sedangkan konstitusi ialah memiliki istilah pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dan konstitusi sendiri memiliki 3 pengertian lainnya dari beberapa bahasa yang berbeda. Pertama dari bahasa Perancis, yaitu yang berarti membentuk. Maknanya membentuk, menata, dan menyusun suatu negara. Kedua dari bahasa Inggris, yang berarti mengangkat, mendirikan, atau menyusun suatu negara. Dan terakhir dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan sebutan grondwet, yang berarti undang-undang dasar. Oke, untuk pentingnya konstitusi bagi negara, konstitusi sangat diperlukan dalam pembentukan suatu negara. Karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu syarat terbentuknya yaitu memiliki konstitusi. Tanpa adanya konstitusi, negara tersebut tidak mungkin terbentuk, karena dalam suatu ketatanegaraan, konstitusi merupakan hal pokok yang harus terpenuhi dan tidak dapat terpisahkan. Karena konstitusi merupakan satu hal yang menjadi tuntunan atau norma yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, untuk di Indonesia, konstitusi yang berlaku ialah UUD 1945. Konstitusi negara Indonesia adalah UUD 1945 yang untuk pertama kalinya disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, UUD 19, maaf ya Bu kalau banyak suara. UUD 1945 menempati tempatan tertinggi menurut jenjang norma hukum. Dan UUD 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar yang menjadi peraturan. Oke. Penetapan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia oleh PPKI dilakukan dalam 2 tahapan. Pertama, pengesahan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang terdiri dari 4 alinea, yang sudah sering kita dengar pada saat waktu sekolah. Dan yang kedua, pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Oke, selanjutnya yaitu proses amandemen UUD 1995.
Amandemen sendiri artinya yaitu perubahan. Mengamandemen yaitu mengubah atau mengadakan perubahan. Dan istilah amandemen ini sebenarnya merupakan suatu hak yang dimiliki oleh parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang. Dan perkembangan selanjutnya yaitu muncul istilah amandemen Undang-Undang Dasar yang artinya perubahan Undang-Undang Dasar. Oke, istilah perubahan konstitusi itu sendiri mencakup dua pengertian. Yang pertama, amandemen konstitusi, dan yang kedua, pembaruan konstitusi. Dalam hal amandemen konstitusi, perubahan yang dilakukan merupakan adendum atau sisipan dari konstitusi yang asli. Konstitusi yang asli tetap berlaku, namun bagian yang diamandemen merupakan bagian baru dari konstitusinya. Seperti halnya Undang-Undang ITE, itu kan belum ada pada awal pembentukan Undang-Undang Dasar. Karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman di mana kita saat ini selalu berkaitan dengan teknologi. Jadi diadakannya, dimunculkan perubahan atau pembaruan Undang-Undang ITE tersebut. Yang selanjutnya yaitu amandemen yang dimaksudkan pada UUD 1945, yaitu untuk mengubah atau memperbarui Konstitusi Negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang 1945, maka konstitusi kita diharapkan akan semakin baik dan lengkap menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan kehidupan serta kenegaraan yang demokratis. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.